Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan tafsir dari surat Al-Fatihah. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memasuki ayat pertama dari surat Al-Fatihah, saya ingin membahas al-ahkam haula Al-Fatihah. Hukum-hukum seputar surat Al-Fatihah. Insyaallah, pembahasan tentang hukum-hukum seputar surat Al-Fatihah, al-ahkam allati tata'allaqu bi suratil Fatihah, hukum-hukum yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah akan selesai dalam satu pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah apa yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kita sebutkan bahwasannya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu merupakan apa? Rukun sholat. Siapa yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ini berlaku untuk imam maupun sholat orang yang sholatnya sendirian. Adapun orang yang status dia sebagai makmum, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya dia tidak wajib membaca Al-Fatihah, baik di sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Baik sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya, subuh, maupun sholat sirriyah seperti duhur dan asar. Pendapat yang kedua mengatakan wajib membaca surat Al-Fatihah di sholat sirriyah, duhur dan asar. Adapun sholat jahriyah, maka makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Dan sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya pendapat yang wallahu a'lam lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat yang ketiga, bahwasannya makmum tetap membaca surat Al-Fatihah baik di sholat sirriyah maupun sholat jahriyah, baik di sholat sirriyah, duhur dan asar, maupun sholat jahriyah yaitu maghrib, isya, subuh. Hal ini sebagaimana hadis dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ubadah ibn Samit, semoga Allah taala meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya kalian membaca surat di belakang imam kalian. Jadi Nabi SAW ini sebagai imam, kemudian para sahabat sebagai makmum. Ketika Nabi SAW membaca surat, para sahabat juga membaca surat. Dan hal ini mengganggu bacaan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya kalian juga membaca surat sebagaimana saya membaca surat ketika saya menjadi imam. Kata para sahabat, na'am, betul wahai Rasulullah, kita juga membaca surat sebagaimana engkau membaca surat. Apa kata Nabi SAW? La taf'alu illa bi umil kitab. Jangan kamu ikut membaca surat kecuali umul kitab. Apa itu? Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka di sini sangat jelas jamaah bahwasannya makmum tidak perlu membaca surat kecuali surat apa?
Al-Fatihah. Baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Timbul pertanyaan berikutnya. Kapan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum? Para ulama menyebutkan yang pertama adalah fi sakatatil imam. Di saat imam berhenti sejenak. Kapan itu? Setelah imam selesai Al-Fatihah. Jadi setelah imam selesai Al-Fatihah, kadang sebagian imam mereka diam, memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya diamnya setelah surat Al-Fatihah ini ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Jadi kalau seandainya kita mendapati imam lah kok diam setelah surat Al-Fatihah, itu kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Namun kalau seandainya ternyata imam tidak diam untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka bisa membacanya hal qiraatil imam. Lakin hal qiraatil imam ma ba'dal Fatihah. Membacanya ketika imam sedang membaca suratan. Jadi ketika imam membaca suratan bukan sedang membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan setelah waladhdallin amin, kemudian imam memberikan kita kesempatan, dia diam, kita baca. Namun ternyata imamnya lebih memilih pendapat tidak perlu diam setelah Al-Fatihah, maka boleh membaca Al-Fatihah ketika imam baca apa? Suratan. Contohnya imam baca surat Al-Humazah. Maka ketika imam baca surat Al-Humazah, kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada dua kesempatan. Bisa di saat imam diam setelah membaca Al-Fatihah. Jikalau imam tidak diam, maka membacanya ketika imam membaca suratan. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah hukmu man lam yastati qiraatal Fatihah fis shalah. Hukum bagi siapa yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Atau bagi siapa yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Ini mungkin nggak jamaah? Mungkin. Barangkali dia mu'alaf. Baru masuk Islam, belum hafal surat Al-Fatihah. Atau dia adalah orang yang sejak kecil Muslim, namun tinggalnya di pedalaman. Tidak ada yang ngajarin apa-apa. Sehingga dia tidak hafal surat Al-Fatihah. Maka orang yang kondisinya seperti ini jamaah, wajib bagi dia untuk menghafal, belajar surat Al-Fatihah. Namun kalau seandainya belum memungkinkan dan dia belum hafal, maka yang dibaca adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada 5 yang dia baca kalau dia belum hafal surat Al-Fatihah. Apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca bagi mereka yang belum hafal surat Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Abi Aufa. Dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a." Wahai Rasulullah, tidak ada satu surat pun yang saya hafal. Jadi ada di zaman Nabi, sahabat, dia belum hafal satu surat pun. Fa'alimni ma yujizuni minhu. Ajarkan kepadaku apa yang bisa saya baca ketika sholat. Jadi Al-Fatihah aja beliau ini belum hafal. Apa kata Nabi SAW? Qul, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang dibaca bagi siapa yang belum hafal surat Al-Fatihah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga terkait hukum-hukum seputar surat Al-Fatihah adalah hukum membaca amin ba'da qiraatil Fatihah. Membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Maka ini hukumnya adalah sunnah.
Sawa'un kana fi shalah au kharijiha. Baik ketika dia membaca dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca amin itu bukan hanya ketika di dalam sholat. Di luar sholat pun kita mengucapkan amin. Karena di situ ada permintaan dan kita minta kepada Allah agar dikabulkan permintaan kita. Imaman kana au ma'muman. Baik dia sebagai imam maupun dia sebagai makmum. Munfaridan fi salatihi fi salatin jahriyah au sirriyah. Baik dia sebagai imam atau makmum atau dia salat sendirian. Baik di salat jahriyah maupun salat sirriyah. Hanya saja kalau salat jahriyah ya aminnya jahriyah. Kalau salat sirriyah aminnya sirriyah. Jangan sampai salat sirriyah aminnya apa? Jahriyah. Ini hukum membaca amin setelah Al-Fatihah. Mana dalilnya? Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Maka ucapkanlah amin. Apa keutamaannya? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah. Maka sesungguhnya siapa yang ucapannya aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya malaikat ini juga hadir ketika seseorang apa? Salat. Bahkan mereka juga mengucapkan amin. Makanya ketika amin kita ini berbarengan dengan aminnya para malaikat, keutamanya sangat besar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Biar bareng bagaimana Ustaz? Ya, biar bareng setelah imam membaca waladdallin, kita langsung mengucapkan apa? Amin. Kata para ulama, insya Allah bareng. Namun kita nggak bisa memastikan, orang kita nggak dengar ucapan aminnya para malaikat. Namun insya Allah kata para ulama, ketika kita imam baca waladdallin, amin, langsung insya Allah ucapan aminnya bisa berbarengan dengan aminnya para malaikat. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahud ala syai'in, ma hasadatkum ala salami wa ta'min." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi mereka tidak hasad kepada kalian melebihi hasadnya mereka atas dua perkara. Yang pertama adalah salam, yang kedua adalah ucapan amin. Jadi orang Yahudi mereka hasad kepada kita ketika kita ini disyariatkan bagi kita untuk saling mengucapkan salam, dan disyariatkan bagi kita setelah membaca Al-Fatihah kita mengucapkan apa? Amin. Lalu bagaimana bacaan amin? Bacaan amin itu ada dua. Ada yang dengan mat, ada yang dengan qasr. Mat itu artinya memanjangkan. Ada yang dengan qasr. Qasr itu artinya apa? Memendekkan. Apa yang dipanjangkan? Yang dipanjangkan adalah huruf A-nya. Jadi boleh amin, boleh juga amin. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih terkenal di antara kita adalah apa? Memanjangkan amin. Jadi di tengah-tengah kita yang lebih terkenal adalah dengan memanjangkan amin. Ini bacaan amin. Pembahasan berikutnya adalah hukmu qiraati mazada 'alal Fatihah fi shalah. Hukum membaca bacaan selain Al-Fatihah. Artinya hukum membaca suratan selain Al-Fatihah. Yustahabu inda jumhuri ahli ilmi an yaqra'al imam wal munfarid. Disunahkan menurut pendapat ulama, menurut pendapat mayoritas para ulama untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Jadi hukumnya adalah apa? Sunnah. Wa kadzal ma'mum fi sholati sirriyah ma'al Fatihah surah au ba'dil ayat. Dan bagi makmum juga disunahkan hal itu setelah membaca surat Al-Fatihah. Namun untuk sholat apa? Sirriyah. Jadi kalau sholat jahriyah, makmum bacanya hanya surat Al-Fatihah. Namun untuk sholat sirriyah,
makmum juga kalau ada waktu dia juga membaca suratan selain surat Al-Fatihah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atainil ulayaini min salati duhri bi Fatihatil Kitab. Wa surataini yatulu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau membaca di 2 rakaat pertama dari sholat duhur dengan surat Al-Fatihah dan surat selain Al-Fatihah. Hanya saja rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi contohnya kalau seandainya sholat duhur, contohnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah bacanya 1 halaman. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah bacanya setengah halaman. Wa yaqra'u fi raq'atainil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Dan membaca di rakaat terakhir, berarti rakaat keberapa? 3 dan 4 bi Fatihatil Kitab. Cukup dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi jamaah, hukumnya adalah sunnah seseorang ketika dia menjadi imam atau dia sholat sendirian membaca suratan setelah surat Al-Fatihah. Adapun bagi makmum, kapan disunahkan? Ketika sholatnya sholat apa? Sirriyah. Ketika sholatnya sholat sirriyah. Sholat duhur, sholat asar, maka disunahkan bagi dia membaca surat selain surat Al-Fatihah. Adapun sholatnya sholat jahriyah, maka cukup membaca apa? Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi